Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita bersama-sama merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Kisahnya yang diurai oleh penginjil Markus sangatlah singkat. Yesus dari Nazaret di Galilea datang ke Sungai Yordan. Seperti orang lain kebanyakan waktu itu minta kepada Yohanes Pembaptis supaya ia dibaptis. Dan setelah keluar dari air, langit terbuka, turunlah roh seperti burung merpati atasnya. Dan pada saat itu suara dari langit berseru, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pertanyaan yang cukup masuk akal. Kalau Yesus itu memang Tuhan, mengapa dia harus dibaptis? Bukankah Yesus sebagai Tuhan adalah tanpa dosa? Untuk apa dia harus dibaptis oleh Yohanes sebagai tanda pengampunan dosa? Pembaptisan Yesus oleh Yohanes di Sungai Yordan tentu memiliki makna lain yang mendalam. Apa makna lain yang mendalam itu yang boleh atau bisa kita temukan dalam peristiwa pesta pembaptisan Tuhan ini? Para saudara yang terkasih, dalam kisah yang sama yang dikisahkan oleh penginjil yang lain, sebenarnya ketika Yesus meminta Yohanes Pembaptis membaptis dirinya, Yohanes yang menyadari betul posisinya di hadapan Yesus, sebagaimana kita dengar di awal Injil tadi, dia mewartakan, akan datang setelah aku seorang pribadi yang sungguh agung, sungguh besar, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Lalu ketika Yesus datang kepadanya minta dibaptis, sebenarnya Yohanes sempat menolak, merasa tidak pantas untuk membaptis Yesus. Dan Yohanes sendiri sadar Yesus tidak membutuhkan ritus pembaptisan yang Yohanes Pembaptis lakukan. Namun apa kata Yesus menanggapi kekurangpantasan Yohanes ini? Dia mengatakan, lakukanlah saja. Dia harus dibaptis untuk menggenapi kehendak Allah. Lakukan saja pembaptisan ini supaya kehendak Allah atas diriku terpenuhi. Inilah rupanya yang menjadi tujuan Yesus, meminta pembaptisan dari Yohanes. Kepergian Yesus secara khusus ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes menunjukkan tekad dan kesungguhan Yesus untuk menuruti, untuk menjalankan kehendak Allah sejak awal mula karya penyelamatan yang harus dia lakukan, yaitu menjadi sama dengan manusia tanpa kecuali. Dengan meminta supaya Yohanes membaptis dirinya, Yesus yang adalah putra Allah menempatkan diri setara dengan manusia biasa. Sebab ketika Yohanes mengatakan bahwa Yesus tidak membutuhkan pembaptisan, Yesus menjawabnya, pembaptisan atas dirinya bukanlah masalah kebutuhan dia. Memang Yesus tidak membutuhkan untuk diampuni dosanya karena memang dia tidak berdosa. Tetapi
Pembaptisan yang diminta oleh Yesus dari Yohanes sekali lagi semata-mata soal ketaatannya untuk menggenapi kehendak Bapanya. Maka tidak heran setelah selesai menenggelamkan diri dari air dan keluar dari air, Roh turun atasnya dan suara dari langit terdengar, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Allah sungguh-sungguh berkenan atas apa yang terjadi pada Yesus. Allah sungguh-sungguh berkenan pada Yesus karena Yesus sadar betul sebagai putra Allah, kehadirannya ke dunia semata-mata untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Dan sejak awal mula karyanya, Yesus menegaskan hal itu, menunjukkan ketaatannya kepada Bapanya. Seluruh hidupnya diperuntukkan untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Maka sekali lagi tidak heran pada akhirnya di akhir bacaan Injil tadi, penegasan dari Allah sendiri dalam suara yang boleh didengar, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Saudara-saudariku yang terkasih, saya dan Anda kalian telah menerima pembaptisan suci. Lewat pembaptisan suci itu, bukan saja dosa-dosa kita dibersihkan, seperti ritus pembaptisan Yohanes yang mendatangkan pengampunan dosa, tetapi jauh lebih besar dampaknya yang boleh kita terima, yaitu lewat pembaptisan yang kita terima, saya dan Anda kalian diangkat menjadi putra-putri Allah sendiri, sama dengan Yesus sendiri. Seperti Yesus, saya dan Anda kalian lewat pembaptisan yang kita terima mendapatkan status yang mulia di hadapan Allah. Kita adalah putra-putri Allah sendiri. Maka menjadi PR bagi kita semua sebagai putra-putri Allah, sudah seharusnya dalam kehidupan ini saya dan Anda kalian juga berani mengusahakan dan mengambil sikap seperti yang ada pada Yesus. Dalam hidup keseharian kita diajak untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Allah. Sebagai orang yang dibaptis, tidak cukup kita hanya berbangga diri atas status mulia sebagai putra-putri Allah. Tidak ada gunanya sama sekali berbangga diri atas pembaptisan kalau kita tidak bisa merawatnya dengan baik. Status mulia yang kita banggakan harus disertai dengan usaha dan perjuangan untuk memelihara, merawat, dan mengembangkannya dengan baik. Bagaimana caranya? Dalam bacaan pertama kita menemukan petunjuk dari Rasul Yohanes. Bagaimana kita harus merawat status mulia sebagai putra-putri Allah ini. Yakni tidak lain adalah melakukan perintah-perintah Allah sendiri. Dan perintah Allah itu tidak berat, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itulah yang bisa kita lakukan untuk merawat status mulia sebagai putra-putri Allah, mengembangkannya dengan baik dalam kehidupan nyata. Berusaha untuk memahami kehendak Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepada kita, mengasihi Allah dan sesama.
Dan tentu ada banyak perintah-perintah lain secara praktis ditunjukkan juga oleh Yesus lewat sabdanya. Maka untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak Allah dan menjalankan perintah-perintahnya, mau tidak mau kita juga harus siap untuk mendengarkan Dia yang hari ini dinyatakan sebagai yang berkenan di hati Allah. Allah juga menegaskan kepada kita semua dengan memperkenalkan Yesus sebagai putranya. Yohanes juga menyatakan, inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dengan setia untuk mendengarkan sabdanya, kita dibantu untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Dengan setia dan tekun untuk mendengarkan sabda Tuhan, kita dibantu untuk memahami, mengerti, dan melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Dengan demikian, kita sungguh-sungguh dapat memelihara status mulia itu. Bukan hanya kita banggakan, tetapi sungguh-sungguh dapat kita rawat dan kita kembangkan dengan baik. Dan pada akhirnya, orang yang sungguh diresapi oleh sabda Allah, yang sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi kehendak Allah dan perintah-perintahnya, pada saat yang sama dia akan menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita dimanapun dia hadir, di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekitar kita, di dalam wilayah kita, di paroki dan masyarakat sekitar kita. Kita akan mampu menghadirkan sukacita dan kegembiraan karena diresapi oleh sabda Tuhan sendiri yang senantiasa berkumandang dan mendorong setiap orang yang memilikinya untuk menjalankannya, mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, disegarkan oleh sabda Tuhan hari ini, mari kita syukuri status kita sebagai putra-putri Allah seperti Yesus sendiri. Tetapi juga seperti Yesus yang sama, kita berusaha untuk melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Mari dalam kehidupan nyata ini kita hadirkan sukacita dan kegembiraan yang boleh kita terima dari Tuhan sendiri. Mari kita menjadi tanda hadir keselamatan yang diwartakan oleh Yesus, yang kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, Engkau telah menyegarkan kami berkat anugerah-Mu yang suci. Kami mohon, semoga kami dengan setia mendengarkan putra-Mu yang tunggal, supaya kami bukan saja dinamakan, tetapi benar-benar menjadi putra dan putri-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.